Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, ketika meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan hadis qudsi. Jadi ketika disebutkan meriwayatkan dari Allah, maka ini adalah hadis qudsi. Annahum qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi dan kita sudah sama-sama tahu yusamma hadzal hadis indal ulama hadisan qudsiyan. Jadi para ulama menamai hadis ini hadis qudsi. Jadi ketika Nabi menyebut nama Allah, Allah berfirman, sementara firman tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an, maka para ulama menyebutnya hadis qudsi. Kalau kemudian Nabi tidak menyebut firman Allah sebagaimana hal ini, maka hadis tersebut disebut hadis nabawi. Jadi ada hadis nabawi yang merupakan ucapan Nabi, ada hadis qudsi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lafadznya adalah lafadz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian menjelaskan hal tersebut. Kataba maknanya adalah menetapkan. Apa? Pahalanya. Menetapkan apalagi dosanya. Di mana termasuk di sini adalah Allah menetapkan qada, Allah menetapkan qadar. Jadi Allah sudah tetapkan pahala, Allah tetapkan dosa, Allah tetapkan kebaikan, Allah tetapkan keburukan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan qada dan qadar. Ini ada di dalam Lauhul Mahfuz. Yang di sana maktub sudah tercatat pahalanya, sudah tercatat pula dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian tentang kebaikan dan keburukan ini. Apa rinciannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang bertekad dengan perbuatan yang baik, dengan hasanah, falam ya'malha, dan dia belum mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka dicatat di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Jadi barang siapa punya tekad yang baik dan tekad baik itu belum dikerjakan, maka di sisi Allah itu tercatat satu pahala kebaikan yang sempurna. Wal muhim huna laisa, bukan sekedar hadisun nafsi. Jadi yang disebut dengan tekad itu bukan sekedar hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu angan-angan jiwa. Li'anna hadisan nafsi, karena perkataan jiwa atau angan-angan jiwa itu tidak dicatat lil insan wala alaihi, tidak dicatat sebagai pahala dan tidak pula dicatat sebagai dosa. Jadi kalau bapak, ibu, ikhwan, akhwat punya angan-angan dan angan-angan itu tidak naik tingkatnya kepada tekad, maka angan-angan itu tidak dicatat sebagai pahala, tidak pula dicatat sebagai dosa. Walakinnal murad, tetapi yang dimaksud di sini adalah azam, tekad, ala ayyaf'ala, untuk mengerjakan sesuatu. Jadi yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa punya tekad melaksanakan kebaikan dan belum dikerjakan mendapatkan pahala yang sempurna, itu maknanya bukan angan-angan, bukan sekedar keinginan, tapi tekad. Bagaimana dalam hal ini? Dalam hal ini ada beberapa sisi. Dia tetap yusabu alal azmi, tetap diberikan pahala atas tekadnya, wa ma'an niyatis shadiqah, dengan niatnya yang benar, itu sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Yang pertama, al-wajhul awal, dilihat dari beberapa sisi ya. Yang sisi yang pertama, ayas'a bi asbabiha, ketika orang tersebut sudah ikhtiar melakukan sebabnya, walakin lam yudrikha, tetapi dia belum bisa mengerjakannya. Jadi sudah melaksanakan sebabnya tapi belum bisa mengerjakan sebabnya, maka bagi orang ini itu mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi dia sudah melakukan sebabnya tapi belum mengerjakannya, maka sudah mendapatkan pahala yang
sempurna, satu pahala. Dalilnya apa? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Barang siapa yang keluar dari rumah dengan tujuan hijrah ilallahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian dia meninggal dunia. Jadi dia bertekad hijrah, tetapi pada saat hijrah tersebut dia di tengah jalan sudah meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Padahal dia belum hijrah, dia baru melangkah menuju hijrah, tetapi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan pahalanya. Wa kadzalikal insan yas'a ilal masjid dzahiban. Demikian pula ketika ada orang yang berusaha pergi ke masjid, yuridu ayyusalliyah, yang ia ingin mengerjakan salat wajib qaiman, untuk berdiri, tetapi kemudian dia tidak mampu berdiri. Jadi begitu sampai masjid karena sesuatu dan lain hal, maka dia tidak mampu berdiri. Padahal tadi sudah ditekati dari rumah akan berangkat ke masjid dan nanti akan sholat sambil berdiri. Ternyata sampai di masjid dia tidak kuasa untuk sholat berdiri. Maka lahu ajrus sholat, baginya mendapatkan pahala sholat qaiman, berdiri. Karena punya keinginan berdiri, tetapi dia terhalang, tidak mampu untuk berdiri. Padahal dia sudah sa'abil amal, sudah berusaha untuk berdiri, walakinnahu, akan tetapi dia tidak mampu. Maka dia sudah mendapatkan pahala sholat sambil berdiri, padahal sholatnya sambil duduk. Sama halnya orang yang tadi belum berhijrah, dia baru keluar rumah mau berhijrah, tetapi ternyata kemudian kematian mendatanginya, padahal belum juga hijrah, tapi baru melangkahkan kaki pergi dari rumah, belum sampai tujuan. Sisi yang kedua, jadi sisi yang kedua, maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita untuk memperhatikan niat atau tekad tersebut dengan cara menjalankan sebabnya. Jadi sisi yang pertama tadi, kalau kita sudah berusaha menjalankan sebabnya, maka insya Allah apa yang kita ikhtiari, apa yang kita usahakan, meskipun itu tidak tercapai, sudah mendapatkan pahalanya. Bagian yang kedua, dia bertekad untuk melaksanakan kebaikan. Dia sudah punya azam untuk melaksanakan kebaikan, tetapi dia tinggalkan kebaikan tersebut, yatrukha li hasanatin afdal minha. Dia tinggalkan untuk melaksanakan kebaikan tersebut karena ada kebaikan yang lebih besar. Jadi dia tinggalkan kebaikan tersebut, dia sudah punya niat berbuat baik, tapi niat berbuat baik tersebut tidak jadi dia kerjakan karena ada kebaikan yang lebih besar pahalanya. Maka lalu dia tinggalkan untuk apa? Untuk lihasanatin afdol, untuk kebaikan yang lebih utama. Maka dia tetap mendapatkan sawabul hasanah al-uliyah, dia tetap mendapatkan pahala yang lebih besar dan juga lebih sempurna, dan dia tetap mendapatkan pahala tentang niatnya yang pertama. Ini contohnya apa? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya ada orang bertekad ingin sholat di Baitul Maqdis, tapi kemudian dia tinggalkan, tidak jadi sholat di Baitul Maqdis, memilih sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan di Baitul Maqdis. Dia ingin mengerjakan sholat sendiri di rumah, kemudian dia kerjakannya di masjid, maka dia tetap mendapatkan pahala niat yang pertama karena dia menjalankan kebaikan yang lebih utama. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah bertekad melakukan kebaikan, lalu kebaikan tersebut dia kerjakan di tempat yang lebih utama. Tentu Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab mengenai masalah sholat berjamaah tadi, hukum mengenai hal ini para ulama berbeda-beda. Dalam mazhab Hambali misalnya hukumnya fardu ain, tentu harus di masjid. Dalam mazhab Syafi'i misalnya karena menghukumi
sunnah muakkadah, bisa jadi dia berniat mau sholat di rumah, lalu kemudian sholatnya di masjid, sehingga di masjid menjadi lebih utama. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, sehingga boleh saja bagi kita ketika sudah niat mau melakukan kebaikan, tapi kemudian kita melihat ada kebaikan yang lebih tinggi, maka tinggalkan kebaikan yang ringan tersebut dan dia laksanakan yang lebih tinggi, dia mendapatkan pahala keduanya. Kenapa? Karena intaqala min adna ila a'la. Dia berpindah dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Berpindah kepada yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Sisi yang ketiga, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sudah punya niat ayanuya ayusalliya, dia sudah punya niat untuk salat raqaatai duha. Dia sudah punya niat untuk mengerjakan salat 2 rakaat duha. Faqara'a alaihil bab, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Jadi dia sudah niat salat duha, lalu ada orang yang mengetuk pintu, salah satu atau kawan-kawannya. Wa qala lahu hayya bina natamasya, ayo kita jalan-jalan. Padahal tadi sudah mau salat duha. Tapi kemudian temannya bilang hayya bina natamasya, mari kita tamasya, mari kita jalan-jalan. Fatarakas salat, dia tinggalkan salat duha. Wa dhahaba ma'ahu yatamasya, lalu dia pergi bertamasya. Fahadha, maka hal ini dia sudah mendapatkan pahala alal hammil awal wal asmil awal. Dia sudah mendapatkan pahala sempurna, pahala satu kebaikan sempurna melaksanakan sholat duha, meskipun sholat duha tadi tidak terlaksana. Kenapa? Karena niatnya tadi. Kenapa niatnya tadi? Ya, ada yang ngajak untuk tamasya, sehingga dia terhalang oleh sesuatu. Nah, padahal kalau dia mau izin bisa kan? Maaf ya, saya mau tamasya tapi saya tak sholat duha dulu, kan bisa. Tapi enggak, begitu diajak tamasya enggak jadi sholat duha, ya yuk langsung sholat, tidak sholat duha, dia langsung tamasya. Tetap mendapatkan pahala sholat duha, tapi enggak boleh kangsenan. Jadi nanti jam sekian saya tak niat sholat duha, nanti dihampiri ya kayak ras itu. Nah itu enggak masuk ya, enggak boleh. Tetapi tidak mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut. Kenapa? Karena perbuatan yang kedua itu apa istilahnya, derajatnya lebih rendah dari yang pertama. Itu sesuatu yang sifatnya mubah, kecuali sesuatu yang mubah tersebut diniatkan lillah, itu baru berpahala. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in hamma biha, tetapi jika orang itu sudah bertekad, lalu tekad itu dikerjakan, maka pahalanya 10. Tapi kalau tidak dikerjakan, pahalanya 1. Kalau dikerjakan, pahalanya 10. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa dalilun hadza minal Qur'an, dan dalil ini dari Al-Qur'an. Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan kebaikan, maka Allah melipatkan pahalanya 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa datang dengan keburukan, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak dibalas kecuali yang serupa. Wahum la yutlamun, dan baginya tidak didolimi atau tidak dianiaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan 10 kali kebaikan ini juga sampai ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai dilipatkan menjadi lebih dari 700 kali lipat. Jadi pahala kebaikan itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 10 kali, tetapi bahkan sampai 700 kali lipat. Contohnya adalah sedekah. Bahkan lebih dari itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Tetapi berbeda. Tadi kalau diurungkan, maka tidak dihitung 10 kali lipat, tidak dihitung 700 kali lipat. Tetapi
hanya dihitung satu jika dilihat dari tiga sisi tadi. Sekedar mengingatkan, yang pertama tadi sudah menjalankan sebabnya, tetap dihitung pahala. Yang kedua, dia tinggalkan niat tersebut untuk melakukan kebaikan karena ada kebaikan yang lebih tinggi, dia juga masih mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, dia sudah bertekad, sudah melakukan niat, lalu kemudian ada penghalang, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Tapi kalau angan-angan kosong, nanti sholat duha, besok aja lah, wah sebentar lagi, masih jam 8 kok, nanti sedang-sedang jam 9, jam 9 kok filmnya bagus ya, nyetel ke TV ya, begitu nyetel ke TV engko lah sedang jam 10 nek wis rampung, nek wis iklan. Begitu sudah jam 10 buka HP, wah ini beritanya menarik nih, nantilah cari waktu akhir. Begitu akhir, besok aja lah. Lah ini namanya hadisun nafsi, ini angan-angan jiwa, ini tidak dihitung. Pernahkah kita seperti itu? Punya angan-angan, kemudian angan-angan lagi. Berapa kali dan berapa sering kita punya angan-angan, saya nanti mau bangun malam, tapi tidak bangun juga. Ya, saya mau sedekah, begiliran punya duit, aduh, kok eman-eman ya, goliane wae. Maka ini hanya angan-angan jiwa. Ini hanya angan-angan jiwa. Sehingga kalau kita menuruti angan-angan kosong itu tentu akan melambung tinggi. Tetapi begitu realitas membuktikan ternyata hanya angan-angan kosong. Berapa banyak orang yang berangan-angan, andai saya punya mobil, andai saya punya motor, andai rumah saya dekat masjid. Tetapi begitu rumahnya dekat masjid, tetapi begitu punya motor, tetapi begitu punya sepeda, dan seterusnya. Maka ini angan-angan.